Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 6 ayat 9. Enyalah dariku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman tokoh Alkitab yaitu Raja Daud. Kita melihat perjalanan hidupnya sejak mengawali hidupnya sebagai raja yang selalu disepelekan oleh Raja Saul sampai hidupnya juga menjadi seorang raja yang besar dan yang sangat ditakuti, disegani oleh raja-raja di sekitar daerah Israel. Juga tidak terlepas apa yang disebut dengan ancaman. Ancaman yang berusaha untuk merobohkan iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa hal ini bisa terjadi dalam hidup Daud? Jawabannya adalah sebab dia percaya ada kekuatan yang tidak dapat menandingi kekuatan Allah yang Daud percayai. Oleh sebab itu ketika Daud bertanding dengan Goliat, seorang pemimpin Filistin yang menghina Tuhannya Daud, maka dengan alat yang sangat sederhana, batu dan alat umban, dia dapat merobohkan Goliat yang begitu besar dan kuat hanya mengandalkan memanggil nama Tuhan Allah Israel. Demikian juga ketika Raja Saul, raja yang digantikan Daud, berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk mendudukkan Daud sebagai raja yang membawakan nama Tuhan sampai kepada keturunannya, lahirnya juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika di masa Daud sebagai raja di Israel, anaknya Absalom mencoba untuk mengarahkan kekuatannya dengan pasukan pendukungnya untuk mengkudetat Daud, dan Absalom dapat menggantikan Daud ayahnya untuk duduk sebagai raja. Namun masih banyak lagi pengalaman-pengalaman Daud yang diperkenankan Tuhan pada diri Daud sebagai langkah untuk semakin mengenal akan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dalam pergumulan Daud seperti yang dilantunkan dalam Mazmur ayat hari ini, Daud mengungkapkan ke hadapan Allah, "Enyalah dariku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran yang dialami oleh Daud ini mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita. Silih berganti dan tidak putus-putusnya kesulitan, ancaman, beban, dan tekanan-tekanan yang dapat membawa hidup kita seperti menangis, merintih, dan kesakitan. Namun Sobat Kairos yang terkasih, sepanjang pergumulan yang berat itu selalu kita perhadapkan dengan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Mata Tuhan tidak pernah terlepas pandangannya kepada orang-orang yang setia untuk memanggil Dia. Allah tidak pernah tertidur, tetapi Ia selalu bersedia untuk menopang hidup kita dalam menjalani kesulitan, beban atau ancaman yang terjadi di hadapan kita. Kemungkinan besar kita saat ini selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan berada ketika aku lapar atau haus, krisis dalam hal kebutuhan primer? Di manakah naungan atau perteduhan yang dapat aku peroleh ketika aku hidup sendiri dan tidak seorang pun yang membela atau melindungi hidupku? Atau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana kebahagiaan yang dapat aku peroleh ketika aku harus tidak henti-hentinya bertanggung jawab untuk membutuhi kebutuhan anak-anakku, sanak saudara, dan sesamaku? Itu sebabnya kalau kita hendak membandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. Tentu dalam hal ini sebagai umat tebusan Tuhan, kita tidak akan takut dan gentar menghadapi tantangan apapun yang harus kita hadapi. Sebab Tuhan selalu menyediakan jalan atau obat untuk dapat mengatasi segala perkara yang dihadapi hidup kita. Hidup yang sungguh-sungguh percaya dan mau memikul salib Kristus. Tuhan telah mendengarkan tangisku. Daud tidak mau dikalahkan oleh kesulitan yang dihadapinya. Seberat apapun pergumulan yang harus dihadapinya, sampai digambarkan ia harus menangis dan mencucurkan air mata, kesakitan terjadi dalam tubuh dan batinianya. Namun bersama dengan Tuhan, maka semuanya dapat dikalahkan. Sebab Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong setiap orang yang rajin memanggilnya. Sebagai wujud nyata penyerahan hidup kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.